Salam sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, mari terlebih dahulu berdoa agar dalam pembelajaran ini nanti memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para peserta didik pada pembelajaran kali ini, yaitu pada bab 1 pelajaran bahasa Indonesia dengan tema berita seputar Indonesia. Dan pada kesempatan ini KD yang dibahas yaitu KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian teks berita. 2. Menyebutkan ciri-ciri teks berita. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur berita yang biasa disingkat adik Simba dalam bahasa Indonesia dan 5W1H dalam bahasa Inggris. Pak Guru yakin para siswa pasti pernah mendengarkan berita, baik itu berita lewat radio, lewat televisi, atau berita itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut, dan ada juga berita yang disampaikan yang pernah Anda baca melalui media cetak. Maka dari itu pasti tentu saja para siswa mengetahui apa berita itu. Ya, pasti ada yang mengetahui dalam pikirannya masing-masing. Ada kan? Ya. Berita intinya adalah informasi. Oke. Ada yang paham bahwa berita itu informasi. Dalam berita itu secara pengertian secara jelasnya, pengertian berita adalah sebagai berikut. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan dalam bentuk media cetak, media elektronik, siaran atau mulut ke mulut. Ya, ingat toh, pasti kalian pernah mendengarkan, membaca berita tersebut. Di sini adalah kata kuncinya yaitu informasi yang sedang terjadi. Ya, yang sedang terjadi. Mengapa di sini ditulis yang sedang terjadi? Karena berita itu kejadian itu ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang sekian jam setelah terjadi dan sebagainya. Yaitu berdasarkan kejadiannya. Agar lebih pahamnya masalah berita ini, para siswa tentu saja akan memperhatikan penjelasan yang berikut ini. Ya. Yang dibicarakan tadi adalah berkaitan dengan berita. Berita tadi apa? Ayo, apa masih ingat? Oke.
Berita adalah informasi yang sedang terjadi, yang disampaikan melalui media elektronik, media tulis, atau dari mulut ke mulut. Di situ tadi tertulis yaitu informasi yang sedang terjadi. Dari pengertian tersebut, sehingga berita itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri berita? Yang pertama adalah informasi yang disajikan bersifat aktual dan umum. Ya, ini ada kaitannya dengan definisi atau pengertian berita. Tadi sedang terjadi, di sini bersifat aktual. Nah, bersifat aktual itu bersifat menarik atau terkini, ya, menarik atau terkini, atau bisa dikatakan sedang terjadi. Ini yang disebut dengan bersifat aktual. Jadi itu beritanya itu menarik. Kalau berita yang menarik itu tentu saja berita yang baru diberitakan, nah, dan bukan berita yang sudah pernah diberitakan. Kemudian dan umum, sifat informasinya umum, yaitu menginformasikan hal-hal yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maksudnya pribadi yaitu dari diri seseorang atau dari kepribadian seseorang. Ini tidak mungkin untuk dibuat berita. Seperti itu. Umum itu apa? Umum itu yang kejadian mungkin. Kejadian pada seseorang yang umum pernah terjadi, yaitu di daerah atau di tempat lain. Ini adalah ciri berita. Diingat, ciri berita yang pertama yaitu informasi yang disajikan bersifat aktual, yaitu informasinya informasi yang baru terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu bahasa yang digunakan berupa bahasa baku. Ya, di sini tentu saja yang diharapkan di dalam membuat berita itu bahasanya baku. Ya, bahasanya baku. Mengapa dengan menggunakan bahasa baku? Karena dengan adanya penggunaan bahasa baku di dalam berita itu tidak akan menimbulkan salah tafsir. Dan secara umum dari masyarakat bisa memahami makna kata atau yang disampaikan dalam berita tersebut. Kalau itu bersifat baku, bahasanya baku. Kalau bahasanya tidak baku, tentu saja bahasa yang disampaikan itu mungkin campur. Mungkin menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, atau mungkin menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Sehingga orang yang membaca atau mendengarkan akan tidak begitu jelas dengan apa yang disampaikan. Sehingga agar berita itu sampai kepada khalayak, bahasa yang dipakai adalah bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ciri yang ketiga, fokus pada peristiwa yang terjadi, bukan pada pelakunya. Ya, jadi fokusnya pada peristiwanya. Peristiwa apa? Bukan pelakunya. Contohnya terjadi banjir. Ya, terjadi banjir. Fokus pada apa? Pada banjir tersebut. Ya, fokus pada banjir tersebut. Tidak pada pelakunya. Pelakunya contohnya apa? Banjir itu disebabkan dengan adanya sembarangan membuang sampah. Seseorang yang membuang sampah atau masyarakat yang membuang sampah. Jadi di sini fokusnya tidak kepada pelaku yang mengakibatkan banjir, melainkan di sini adalah fokusnya pada peristiwa yang terjadi tersebut. Ya, para siswa, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum materi ini nanti bertambah ke tujuan pembelajaran yang berikutnya.
Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan yaitu ciri yang keempat. Ciri keempat adalah menggunakan verba pewarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. Ya, jadi kalimatnya adalah menggunakan kata kerja, ya, kerja, tindakan, sehingga memberikan kalimat pemberitahuan informasi. Jadi menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa. Kalau berita itu semuanya pasti peristiwa atau kejadian. Kejadian itu yang disampaikan kepada khalayak, yang dikemas demikian rupa sehingga menarik dan khalayak itu bisa mengetahui apa kejadian di tempat yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat tersebut. Seperti itu. Sehingga ada berita seperti tadi disampaikan oleh Pak Guru, disampaikan melalui radio, melalui televisi. Jadi tidak usah ke tempat kejadian, bisa disiarkan langsung. Kalau peristiwa itu belum disiarkan, itu belum menjadi berita. Masih merupakan peristiwa biasa. Contohnya ada peristiwa ini, rumah terbakar. Belum diceritakan dari mulut ke mulut, hanya diam saja. Itu belum menjadi berita. Baru adanya peristiwa. Nanti setelah diceritakan dari mulut ke mulut, atau ditulis, atau disiarkan reporter lewat radio atau lewat televisi, itu baru dinamakan berita. Ya, para siswa, bagaimana untuk ciri-ciri berita? Sudah paham atau belum? Oke, kalau sudah paham, sekarang diulang lagi kata kuncinya biar lebih mudah untuk kalian mengingat. Ciri-ciri berita yang pertama, bersifat aktual, menarik atau baru. Dua, menggunakan bahasa baku. Ketiga, fokusnya yaitu pada peristiwa, yang diberitakan peristiwanya, bukan pelakunya. Kemudian yang keempat, menggunakan verba pewarta, yang maknanya dengan mewartakan suatu peristiwa atau kejadian. Ya, seperti itu. Yaitu suatu kejadian yang sedang terjadi. Ya, yang berikutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, yaitu unsur-unsur berita. Ya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik simba. Dan dalam bahasa Inggris dikenal 5W1H. Coba Pak adik simba itu. Ya, mungkin waktu kelas 7 sudah ada pelajaran yang berkaitan dengan berita, atau pernah ada pembahasan seperti itu, adik simba atau 5W1H. Oke, ada yang mengatakan SD ada Pak, kemudian di kelas 7 belum Pak, belum dibahas. Oke, saya lanjutkan bahwa unsur-unsur berita itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik simba. Adik simba itu merupakan akronim atau singkatan. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Terus C itu siapa? M itu mengapa? Ba yaitu bagaimana. Ya, coba diingat lagi, diulangi lagi. Adik simba, A apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Dalam bahasa Inggris 5W plus 1H. W yang pertama what? W yang kedua where? W yang ketiga when? Kemudian W yang keempat adalah who,
ya, hu. Minta maaf itu penulisannya Pak Guru keliru, hau. Jadi siapa itu hu. Kemudian yang B yang kelima adalah why, mengapa, dan yang terakhir bagaimana, yaitu how. Nah, ini adalah di dalam berita. Perlu kalian ketahui para siswa, apa, what, ya tak kan betul. Pernah kamu pelajaran bahasa Inggris, yaitu sejak kelas 7, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, how, maaf, why, mengapa, ya, why, mengapa, kemudian how, bagaimana, atau bisa diartikan biasanya berapa. Ini dilanjut ya, berikutnya ini penjelasannya ya, penjelasan yang pertama ya, penjelasan yang pertama silakan diperhatikan. Nomor 1, what, apa, peristiwa apa yang terjadi. Jadi peristiwa itu yang terjadi apa, bukan siapa, bukan di mana dan sebagainya, apa, ada peristiwa apa. Contohnya peristiwa banjir, peristiwa tanah longsor, peristiwa kebersihan, dan sebagainya. Jadi peristiwa itu peristiwa apa yang sedang terjadi, ya, apa yang sedang terjadi, itu yang dinamakan apa. Kemudian yang kedua para siswa, di mana, where, ya, where, di mana. Di mana atau where artinya di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Peristiwa itu kejadiannya di mana? Ya. Bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Semarang, bisa di laut, di gunung, di hutan, dan sebagainya. Pokoknya peristiwa yang diberitakan itu terjadi di mana? Ya, ini yang dinamakan where atau di mana. Bagaimana dari unsur yang kedua ini? 1, 2, apa dan di mana. Sudah paham atau belum? Nah, bagaimana? Saya tunggu dulu kalau ingin ada yang bertanya. Sudah paham? Ya, ya diulangi lagi biar paham. Unsur-unsur teks berita yang pertama adalah apa? Artinya peristiwa apa yang terjadi. Peristiwanya itu apa? Contohnya banjir, tanah longsor, hujan lebat atau hujan deras, atau puting beliung, ada kebersihan, ada kebakaran, dan sebagainya. Banyak sekali. Itu yang dinamakan apa? Apa yang diberitakan itu maksudnya. Kemudian para peserta didik, yang kedua adalah di mana. Di mana toh peristiwa itu terjadi di sini. Peristiwa di mana? Peristiwa itu terjadi di Jakarta, di Bandung, di Semarang, bisa di laut, bisa di hutan, bisa di gunung, atau di gedung, atau tempat-tempat yang lainnya. Oke. Kemudian unsur yang berikutnya adalah yang nomor 3. Ya, unsur yang ketiga yaitu when. When yang disebut dengan when adalah kapan peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi itu bisa hari, bisa tanggal, bisa jam dan tahun. Ya. Agar lebih jelasnya apabila menulis jangan hanya hari saja. Contohnya Sabtu terjadi kebakaran. Nah, Sabtu itu kapan? Enggak spesifik, enggak khusus. Sehingga nanti akan membingungkan bagi para pembaca. Sehingga perlu dijelaskan. Ya, yang jelas hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa. Nah, ini yang sangat detailnya. Jangan hanya tanggal 25 Desember 2023 terjadi gerhana bulan contohnya. Apakah gerhana bulan itu selama sehari? Kan nggak mungkin. Ya, tentu saja diberi jam sekian.
Ya, contohnya jam 20.00. Iya, begitu. Harus memang seperti itu di dalam membuat berita. Jadi yang lebih bagusnya di dalam pembuatan berita itu kapannya itu waktunya lengkap. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Ini dengan adanya kelengkapan tersebut, orang yang membaca berita atau mendengarkan berita tersebut tidak bingung, tidak membingungkan orang yang mendengarkan, membaca berita tersebut. Para siswa, kemudian yang keempat adalah siapa atau who. Siapa pelaku penting dalam peristiwa tersebut? Pelakunya siapa? Bisa perseorangan, bisa kelompok, bisa instansi, atau mungkin bisa suatu benda, atau mungkin bisa binatang dan sebagainya. Ya, masa Pak batu binatang bisa diberitakan? Bisa. Contohnya rusa masuk, rusa lari dengan kecepatan tinggi, akhirnya masuk jurang, memberitakan rusa. Itu tadi ya rusa. Ya, ini tadi siapanya rusa. Rusa itu tadi binatang tersebut. Ini siapa pelaku penting dalam peristiwa tersebut? Bisa perseorangan. Ya, bisa perseorangan. Contohnya bisa begini. Siswa SMP memperoleh juara dunia berdebat dalam bahasa Inggris. Ya, siswa SMP. Karena siswa SMP itu banyak, tentu saja dikhususkan. Ya, khususnya apa? Contohnya Anita juara debat bahasa Inggris tingkat dunia dari SMP Negeri 2 Girimarto Wonogiri. Ini sebagai contohan seperti itu. Ini jadi siapa ya, itu tadi siapa. Nah, terus kapan menjadi juaranya itu. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah siapa. Siapa itu tadi diulas secara detail sehingga nanti para pembaca atau pendengar berita itu tidak merasa kebingungan dengan siapa pelaku dalam berita tersebut. Lanjut, kemudian untuk yang kelima. Ya, ciri unsur yang kelima adalah mengapa atau why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Contohnya banjir tadi. Mengapa? Selokan tersumbat. Iya. Mengapa bisa terjadi? Selokan tersumbat karena hujannya deras sehingga terjadi banjir. Nah, kemudian kebakaran. Mengapa kebakaran? Tabung gas meledak. Contohnya. Kemudian banjir. Mengapa banjir? Hutan gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir. Nah, ini yang dinamakan mengapa. Untuk mengapa dan bagaimana ini biasanya seseorang itu sulit untuk membedakan. Ya, untuk membedakan. Tetapi hal ini apabila dirasakan itu tidak akan menyulitkan kalian. Tidak bingung apabila kamu merasakan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang mengapa itu, why itu, mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu bagaimana atau how. Ini bagaimana peristiwa itu terjadi. Yaitu proses kejadian itu bagaimana. Ya, proses kejadian peristiwa itu. Contohnya yaitu banjir. Banjir. Mengapa selokan tersumbat? Terus bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi atau prosesnya bagaimana? Contohnya hujan yang selama 2 hari tidak reda dan selokan tersumbat sehingga air meluap. Yaitu meluap dan menggenang bagian-bagian rendah di suatu kampung atau suatu dusun. Sehingga dusun itu menjadi terendam air di bagian yang paling dalam yaitu sampai hampir 1 meter terendam. Ini
Ini yang proses terjadinya itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Ini contoh, terus ada tadi yang berikutnya kebakaran. Mengapa bisa kebakaran? Mengapa? Tabung gas meledak. Oh, tabung gas meledak. Terus bagaimana peristiwa itu? Ya, peristiwa itu seorang ibu sedang memasak, kemudian tabung gasnya bocor. Dari kebocoran tabung gas tersebut tidak begitu diperhatikan, sehingga setelah kompor dinyalakan, akhirnya api menyambar bocoran tabung gas itu sehingga terjadi kebakaran, yaitu kebakaran rumah. Nah, ini kan seperti itu. Ini jadi antara mengapa why dan bagaimana itu memang berbeda. Ya, ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Contohnya tadi banjir, bahaya banjir. Mengapa banjir? Nah, mengapa bisa banjir? Karena hutannya gundul. Kok hutan gundul bisa banjir? Prosesnya bagaimana? Hujan yang berkepanjangan selama 2 hari tidak reda mengakibatkan banjir. Yang banjir itu meluluh lantakkan di daerah bantaran sungai. Mengapa bisa terjadi? Atau bagaimana bisa terjadi hal itu? Karena pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan di hutan banyak yang ditebang. Ya, banyak yang ditebang. Atau hutan itu menjadi gundul, belum ditanam kembali. Jadi ini saling berkaitan. Ya, diulangi lagi. Jadi tadi unsur-unsur dalam teks berita itu apa tadi? Yang pertama, adik Simba. Sebentar, untuk nomor 56. Mengapa dan bagaimana? Bisa untuk sudah jelas atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah. Pokoknya diingat, kalau mengapa itu mengapa peristiwa itu terjadi. Ya. Contohnya kebakaran. Mengapa? Gas meledak. Nah, mengapa yang punya rumah lupa mematikan kompor? Nah, contohnya. Terus bagaimana kok lupa mematikan kompor? Pada waktu itu seorang ibu yang baru masak karena dipanggil temannya diajak untuk besok tetangga yang baru pulang dari rumah sakit, langsung saja berangkat. Tidak ingat lagi bahwa kompornya masih nyala. Merebus air, kompornya masih nyala, sehingga terjadi kebakaran. Nah, seperti itu. Ini hal yang bisa sangat membedakan. Ya, ini sangat membedakan. Bagaimana? Sampai di sini untuk mengapa dan bagaimana sudah bisa untuk membedakan? Oh, oke. Kalau sudah, alhamdulillah sudah jelas. Ya, seperti itu. Sekarang diingat lagi. Yang pertama adalah unsur-unsurnya diingat. Yang penting adik Simba atau diingat-ingat dengan 5W1H. Kalau kamu kesulitan untuk mengingat bahasa Inggrisnya, ingat dengan bahasa Indonesia. Cinta bahasa sendiri. Nah, seperti itu. Ya, mulai saja. Adik Simba apa? Apa yang diberitakan? Apa yang menjadi fokus berita itu? Yang diberitakan itu apa? Nah, adik Simba di mana? Ya, di mana kejadian itu? Ya, di mana kejadian? Harus diingat bahwa kejadian tadi harus ditulis hari, tanggal, bulan, tahun, jam agar tidak membingungkan. Ada ini adik Simba sampai kedua adik Simba siapa? Ya, siapa pelaku? Ya, siapa pelaku dalam berita itu? Ya siapa pelakunya? Difokuskan pada orangnya. Siapa pelakunya itu dalam berita itu? Ini. Setelah itu adik Simba B bagaimana? Ya, bagaimana? Adik Simba, maaf, adik Simba diulangi lagi. Maaf, adik Simba apa? Di mana tadi? Di mana waktu dan tempat dan tanggal dan bulan dan jam? Adik di mana Simba? Siapa? Siapa orangnya tadi? Pelaku. Adik maaf ya, kok ini masih ada yang kurang ya. Ya, mari diingat bersama-sama. Adik Simba A itu apa ya?
di mana, ya, kapan, itu masih ingat toh? Kapan, S siapa pelakunya. Nah, ini terus M mengapa, ya, mengapa bisa terjadi, ya, terus eh, yaitu bagaimana itu bisa terjadi, seperti itu. Mari diulang lagi. Adik Simba. Ini mengingatnya mudah dengan bahasa Inggris 5W1H. Tetapi kalau 5W1H kemungkinan satu anak dengan anak yang lain menyebutnya berbeda. Contohnya 5W1H. W pertama ada yang menyebut what, ada yang menyebut who, ada yang menyebut where. Ya kan, seperti itu. Berbeda dengan adik Simba. Kalau di adik Simba ini disebut secara urut, bisa sama. Tetapi ini tidak harus sama. Yang penting kalian harus mampu mengingat hal ini, ya. Contohnya 5W1H. W yang pertama, what, apa yang diberitakan. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian who, siapa pelakunya. Terus why, mengapa, ya. Mengapa. Terus how, yaitu bagaimana. Ini bedanya di situ, lebih mudah untuk mengingatnya untuk dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan adik Simba tadi, karena di dalam penyingkatan adik Simba ini ada yang satu kata, ada satu huruf dan ada yang dua huruf, sehingga akan membingungkan. Tetapi terserah kalian, yang mana yang lebih enak, mana yang kalian lebih memahami. Diulang lagi. Adik Simba, apa? Kemudian di mana, K, adik loh, K. Kemudian kapan peristiwa itu, si siap, adik siapa, ya Pak. Terus mengapa, terus bagaimana, sama, ya, sama. Diulangi lagi, yaitu apa, adik, apa, di mana, kapan, siapa, ya, siapa, terus mengapa, terus bagaimana. Bagaimana untuk ini? Sudah hafal semua? Oke, sudah hafal. Kalau sudah hafal, dilanjutkan yang berikutnya. Nah, ini tugas. Nah, sebelum kalian untuk ke tugas ini, para siswa, mari diingat lagi. Diingat lagi yang pertama. Yang pertama tadi adalah kata kuncinya bahwa berita itu adalah informasi. Ya, disimpulkan. Mari bersama. Bahasa berita itu adalah informasi. Kemudian apa sifatnya berita tadi? Itu sifatnya yaitu aktual, kemudian umum, kemudian baru, kemudian apa tadi? Baru, aktual, umum, kemudian fokus, ya, fokus pada peristiwa, tidak pada yang lainnya. Kemudian yang unsur dalam dalam berita tadi, yaitu disingkat adik Simba, kemudian atau 5W1H. Bagaimana para siswa sampai di sini? Nah, mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk ini apa? Video ini kan diupload di YouTube, nanti bisa dipelajari berulang-ulang. Selain pembelajaran tatap muka di kelas, kalian bisa mempelajari untuk YouTube ini kapan saja kalian bisa, sehingga akan lebih paham. Ya, para siswa yang senantiasa saya banggakan, karena ini sudah selesai, yaitu mungkin saya akan bertanya, kamu Ahmad, ya, apa berita itu? Apa berita itu? Informasi. Oke, informasi sudah bagus. Berita adalah informasi, yaitu informasi dari peristiwa yang sedang terjadi. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Anto Siti itu sampingnya. Oh, Siti. Oke, Siti. Bagaimana Siti? Masih ingat unsur-unsur dalam teks berita? Unsurnya apa saja? Adik Simba. Oke, menyebutkan adik Simba.
Tahu toh ya adik Simba itu apa? Tahu ya. A apa? D di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? B bagaimana? Pinter Siti. Oke, pinter. Pak Guru tadi sampai kadang saya keliru. Ya, kadang ada yang terloncat. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan, ini yang berikutnya adalah tugas ya, tugas kali peserta didik atau bagi kalian. Silakan Anda menulis berita dengan memenuhi unsur adik Simba atau 5W plus 1H. Tugas dikumpulkan 3 hari setelah pertemuan ini. Oke, ya, setelah pertemuan ini. Ini silakan nanti kalian tugasnya ditulis, silakan kamu menulisnya dasarkan peristiwa yang ada di lingkungan kalian. Banyak peristiwa itu. Enggak ada, siapa bilang enggak ada. Peristiwa pasti ada, setiap hari ada peristiwa itu. Oke? Bisa dimengerti? Oke, bisa. Nanti apabila ada kesulitan bisa bertanya dengan teman. Kalian boleh berkolaborasi, bekerjasama dengan teman. Tapi ingat, jangan pekerjaannya sama. Boleh bekerja sama, tetapi pekerjaannya jangan sama. Ini adalah kalian sebagai generasi milenial abad 21, yaitu memang harus kolaborasi itu sangat penting ya. Kemudian saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya, jangan lupa untuk belajar dan saling mengingatkan pada teman, saling membantu dan kerjasama. Ingat, kerjasama boleh, tetapi hasilnya harus berbeda. Para siswa yang saya banggakan, cukup sekian. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.